Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puja Dewi Sinta Rahayu, NIM 203191044 dari Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko dari proyek pembangunan jembatan wisata Cinumpang Kabupaten Sukabumi. Oke, table of content yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada risk register, kedua ada risk treatment, ketiga ada nilai target, dan keempat ada tingkat exposure, kemungkinan, dan dampak. Nah, ini untuk risk register. Yang pertama itu ada tujuan di mana pengoperasian alat-alat berat untuk pekerjaan konstruksi berjalan lancar. Ini kemungkinan adanya risiko yaitu kurangnya pemahaman metode konstruksi yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Penyebabnya yaitu sulitnya pekerja membawa alat berat ke tujuan karena akses jalan yang kurang memadai. Sumber resikonya berasal dari eksternal. Untuk area dampak resikonya bagian konstruksi, di mana dampak yang ditimbulkan yaitu keterlambatan pembangunan jembatan wisata Cinumpang dengan finansial yaitu sebesar 500 juta. Dan untuk pemilik resiko sendiri bagian konstruksi, kemudian penyebab resikonya bagian perencanaan konstruksi, dan ini untuk kemungkinannya yaitu 2, impact-nya dampaknya yaitu 1, dan tingkat resikonya yaitu 2. Kemudian untuk yang kedua, dari tujuan proses pembangunan jembatan berjalan lancar, untuk kemungkinan resiko yang terjadi yaitu adanya kesalahan desain konstruksi, ini disebabkan karena kurangnya diskusi dengan para ahli dalam pembuatan desain jembatan tersebut. Sumbernya internal, kemudian area dampaknya yaitu bagian perencanaan konstruksi, dampak yang ditimbulkan yaitu terjadi longsoran pada pondasi, dan untuk kerugian finansialnya yaitu sebesar 700 juta. Pemilik resikonya sendiri bagian perencanaan konstruksi, dan unit yang terkait penyebab risikonya yaitu bagian perencanaan konstruksi. Untuk kemungkinannya yaitu 3, dampaknya 2, dan tingkat resikonya yaitu 6. Selanjutnya yang ketiga, tujuannya yaitu kepemilikan tanah untuk pembangunan konstruksi jelas. Ini kemungkinan resiko yang terjadi yaitu kesulitan mencari pemilikan tanah, dan penyebabnya yaitu perizinan alih fungsi lahan membutuhkan waktu yang lama. Untuk sumber resikonya berasal dari eksternal, area dampaknya bagian perencanaan konstruksi, dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan keterlambatan pembangunan jembatan dan tidak ada kerugian finansialnya. Kemudian untuk memilih resiko bagian perencanaan konstruksi dan unit yang terkait yaitu bagian perencanaan konstruksi, untuk kemungkinan terjadinya resiko yaitu 3, impact-nya 2, dan tingkat resikonya 6. Setelah itu ada proses pembangunan jembatan berjalan dengan lancar. Untuk kemungkinan resikonya yaitu proses pembangunan jembatan terhambat, ini karena adanya cuaca buruk, disebabkan karena eksternal, bagian perencanaan konstruksi, dampaknya yaitu bisa menyebabkan keterlambatan pembangunan, tidak ada kerugian finansial, kemudian untuk memilih resikonya bagian perencanaan konstruksi, dan tingkat unit internal terkait penyebabnya juga bagian perencanaan konstruksi. Untuk kemungkinan terjadi yaitu 2, dampaknya 2, dan tingkat resikonya 4. Yang terakhir yaitu ada proses pembangunan jembatan berjalan dengan lancar. Untuk resikonya kemungkinan alat konstruksi kurang memadai, ini dikarenakan budget pembelian alatnya kurang. Dan untuk sumber resikonya yaitu internal dengan bagian finansial, dampaknya bisa memperlambat pembangunan jembatan. Untuk finansial kerugiannya yaitu sebesar 1 miliar. Pemilih resikonya finansial, unit penyebab resikonya juga finansial. Untuk kemungkinan terjadi 1, dampaknya 3, dan tingkat resikonya 3. Nah, ini untuk opsi perlakuan risiko yang pertama tadi avoid, dengan mitigasinya yaitu merencanakan konstruksi sesuai kondisi lingkungan, dan juga bisa dengan memperluas akses jalan dengan biayanya yaitu sekitar 1 miliar, waktunya 4 bulan. Kemudian tadi ada opsi perlakuan risiko yang kedua dengan mitigasi, yaitu dengan melakukan diskusi dengan para ahli terkait desain konstruksi. Tidak ada biaya mitigasi dan waktunya 1 bulan.
Kemudian yang ketiga, resiko yang ketiga, untuk perlakuan resikonya bisa dengan avoid, yaitu dengan dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum konstruksi dilaksanakan. Waktunya 4 bulan. Untuk yang resiko keempat, opsi perlakuannya yaitu accept dengan menyusun rencana dan menghadapi kemungkinan terjadi cuaca buruk dengan waktu 1 bulan. Kemudian yang terakhir tadi untuk opsi perlakuannya yaitu avoid dengan merencanakan keuangan sesuai perlengkapan konstruksi. Biaya mitigasinya 1 miliar dan waktunya. Nah, ini untuk skor nilai atau target setelah mitigasi. Dilihat dari kemungkinan, dampak, dan tingkat resikonya ini mengalami penurunan. Nah, ini untuk tingkat exposure kemungkinannya. Untuk yang tingkat 1, 2, 3 masing-masing ada kecil kemungkinan, mungkin bisa terjadi, dan besar kemungkinan. Untuk tingkat exposure kemungkinannya, dampaknya maksudnya, ada rendah 1, sedang 2, dan tinggi 3. Untuk dampaknya yang 1 yaitu kerugian kurang dari 500 juta dan tidak menghambat pencapaian tujuan proyek. Untuk yang sedang kerugiannya 500 juta dan itu bisa menghambat pencapaian tujuan proyek. Dan yang paling tinggi kerugiannya lebih dari 500 juta dengan sebagian besar tujuan proyek gagal dilaksanakan. Dan ini untuk tingkat dari kemungkinan dan dampaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.